وإلى حضرة الرسول ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع نفعنا الله به وبعلومه في دارين الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين. Waqala. Ini jamaah kita banyak yang belum hadir. Si kemana yang lupa kali. Anak saya juga belum. Sekarang malam Senin yang besok saya nggak bisa ngajar di masjid. Jadi besoknya nih malam Rebu. Ya, Senin kita proyek, nah malam Rebu. Ya bukan Rebu besok, baru ngaji. Senin, Selasa, Rebu enggak dong. Ya, temunya itu deh tuh. Rebu lagi. Nanti habis Rebu, terus Senin lagi. Saya sih sebetulnya kepengen Rebu aja. Sebab kalau Rebu emang jamnya terbatas. Sebabnya apa? Saya senang di sini masih mangap aja gitu. Senang sama ilmu. Makanya saya rubah hari Senin santai saya, kagak mau buru-buru. Ntar Isya cuekin aja. Terus ya kalau udah selesai udah. Dan yang kedua, terima kasih, dagingnya enak bener. Mudah-mudahan saya doain bener ya. Yang bawain Ustaz Jamuri sama Haji Sapiri ya, datang ke rumah bawain daging. Tadi ini masih ada yang bawain tadi nih. Ya. Nah, saya lagi itu nih ya daging dari Haji Mar Ali, ini temannya dia. Ketua Masjid Darussalam. Haji Ali ya. Alhamdulillah. Emang begitu kudunya, bukan baru sekarang, dari dulu. Saya dulu bapak saya kalau mau tonggo saya yang disuruh, semua gurunya tuh dibawain. Iya, sebab doa guru yang di mana-mana orang mintanya begitu berkah. Di sana ya saya bilang tuh Buaya guru saya tuh bawain semua, dibawain. Ya kita memang nuntut ilmu kan gampang. Saya buka kitab, bapak buka kitab. Saya artiin, ngaji itu namanya. Dapatnya, ngamalinya, barokahnya, wallahu a'lam. Ya, yang namanya dapat, ngamalin, barokah ilmu itu dari doa guru. Gitu. Iya. Ini kan saya tahu juga, ilmunya saya tahu, ngajinya saya tahu, rajinnya bukan main. Sama bapak saya, ya Allah, disuruh ngapain aja. Itu ngerti nyawa ya? Nyawa, nimba kolom apa. Tapi barokahnya kan. Nah, ini barokahnya. Ya, ini sarjana bukan apa bukan, anaknya sarjana semua. Itu kan hebat.
Nah, ini tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Yang lebih pintar dari ini banyak, tapi nggak berkah. Banyak, dia juga tahu. Nah, disitulah saya pantaran saya nyari ilmu banyak. Saya kenal orang tua saya, jadi berkah saya. Ya, nyuruh ini, nyuruh itu. Kalau ngebugin saya, orang itu kan istilah digebugin tuh. Itu kalau kagak ngaji, balan nih semua. Ya, itu semua pada tahu. Kalau selain subuh, gesper mulai. Oh, gesper mulai ya, ember semua. Ini subuh kita belum bangun, gesper. Pada tahu, pada tahu. Wah, datang saya tanyain kemana nih? Nih, sohib saya. Ada dia rame. Ustaz, semulanya, ya nanya lah emang disuruh. Baik ya. Jadi kalau murid sama guru udah satu hati gitu, insya Allah barokah. Amin. Di sini saya ya termasuk murid yang saya cinta gitu, makanya saya kepengen yang saya dapat saya mau tuangin aja udah, biar saya udah tua. Makanya doa apa cara motong korban, cara ngapa, tanya aja nanti saya kasih supaya saya meninggal ilmu saya nanti diamalin orang. Baik, itu aja dah yang doain aja dah. Orang tua kayak gini kan ini sehat pintar, bisa kelenger, emang begitu. Iya, sering saya heran. Ya. Dulu kan kalau salah makan mencret, ya, makan asam-asaman, pedes-pedesan. Sekarang kagak makan asam-asaman, kagak pedes-pedesan, makan nasi biasa mencret. Tuh. Orang bilang salah makan kali, orang saya makan nasi, mau saya makan pasir. Iya. Baik, alhamdulillah. Mari kita mulai pengajian kita. Ada tandanya nih saya ini halaman berapa? Buka dah. Ya, 25. Bacaannya wayajibu fil wudu'i gitu ya. Wah, ini penting nih. Kita wudu. Dari kecil sampai tua sampai mati wudu. Bener apa kagak wudunya? Bener, alhamdulillah. Oh, ada salah-salah dikit dibenerin sama dia. Ya. Bener enggak? Udah ketemu kitabnya? Udah ketemu halaman 25 baris ke berapa? Keempat dari atas. Di tengah-tengahnya ada wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu fil wudu'i izalatal awsahi allati tamna'u wusulal ma'i ilal a'da'i illa in kana bi izalatiha shiddatu masyaqqatin wa misluha al-awsakhul lati tahtal azfari wala yakfi mashul a'dai al-maghsulati balla buddha min sailanil ma'i alaiha wa idza taraka lum'atan saghiratan min aduwin walau syahwan lam yasihhal wudu hatta yaghsilaha wa yu'idu ghuslal a'dai allati ba'daha. Nah, sampai situ dulu. Ntar baru kalau udah paham ya, mau diteruskan boleh. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, wajib. Artinya wajib apa? Kalau kita tinggalin kagak sah. Sono pi. Wajib artinya apa? Wajib ama fikih lain dengan wajib ama tauhid. Kalau wajib sama fikih, kalau dikerjain berpahala. Ditinggalin berdosa dan kagak sah. Fil wudu'i, pada saat berwudu. Wajib dilakukan pada saat kita mau wudu. Apa itu? Ya, izalat tal ausahi, menghilangkan kotoran-kotoran. Jadi anggota wudu tangan, kaki, muka itu anggota wudu. Kalau pantat, perut enggak, bukan anggota wudu. Sekarang pada anggota wudu itu terdapat kotoran. Kotoran allati tamna'u wusulal ma'i ilal aqda, yang mencegah sampainya air ke anggota wudu. Tangan anggota wudu. Kita mau berwudu, harus dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada di tangan. Yang kotoran itu menghalangi sampainya air ke kulit. Ada nggak kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit? Nah, ada. Apaan kayak? Getah, cat, lilin, sisik ikan, dan sebagainya. Kotoran apa aja yang ada di tangan, wajib hukumnya kita bersihkan sebelum kita wudu. Kalau kita tidak bersihkan, air kagak sampai ke kulit, maka wudu itu kagak sah. Wudu kagak sah, lah sholatnya juga kagak sah, merembet. Makanya sebelum kita wudu, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada anggota wudu, yang kotoran itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Ya contohnya tadi itu, kita habis ngecat rumah, mau sholat, lihat dulu bersihin, pakai thinner bersihin. Oh kita habis ngurusin nangka, kena getah nih di kaki, di apa, bersihin dulu. Kita habis jalan di jalan besar, kaki kena aspal, bersihin dulu. Pakai minyak tanah, terus minyak tanahnya harus dibersihin juga. Lah iya, kan pakai minyak tanah dulu, udah bersih itu, minyak tanahnya bersihin juga di tangan. Iya, nah, benar. Jadi kalau kita bersihin cat, pakai thinner misalnya, udah bersih nih catnya, thinnernya dibersihin dulu, baru kita wudu. Begitu juga mandi wajib. Kalau mandi wajib, anggota mandi wajib pantat, perut termasuk. Sekarang kita mau sholat, di perut kita ada getah, nggak usah bersihin, nggak apa-apa, sebab dia bukan anggota wudu. Tapi kalau mandi wajib, mau dibersihin. Jadi yang lagi kita bicarain, wajib membersihkan kotoran yang ada pada anggota wudu, yang kotoran itu menghalangi sampai airnya ke kulit. Termasuk kita handiplas Ya. Kan sudah ada. Pakai handiplas. Nah, bagus. Kalau kita mau pakai handiplas, wah ini bukan dipakai, wudu dulu. Habis wudu pakai handiplas. Ntar kalau mau wudu lagi jangan dibuka, cukup diusap di atas. Kalau ketika kita pakai handiplas kagak pakai wudu, pada saat wudu dibuka dulu.
Nggak kena sih. Ya? Nggak kena sih. Ya enggak tembus air dia. Handy Plus kagak tembus air. Apalagi yang orang pakai kagak tembus air. Enggak berapa waktu tuh atasnya? Hah? Atasnya berapa waktu? Asar, asar. Sampai mati boleh. Handy Plus. Iya. Yang buka. Kalau makainya pada saat makai wudhu. Iya, iya. Besok kita wudhu, usap aja. Seminggu usap aja. Nah, nanti copot, kita mau pakai wudhu lagi. Begitu caranya. Tapi kalau kagak di wudhu, setiap wudhu buka ganti. Ya, kayak masuk air wudhu maksudnya. Itu nanti termasuk Kalau orang luka nih, luka ya. Iya, emang luka. Dijahit nih, dokter. Kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kita ambil wudhu ini gimana? Nah iya itu. Ini lagi tutup nih. mau saya terangin. Tapi itu sebetulnya babnya nanti nyampe. Oh, belum. Belum. Tapi sekarang intinya saya jawab. Namanya hukmul jababirah. Apa artinya hukmul jababirah? Hukum wudhu ketika diperban. Itu kan dijahit diperban kan? Jadi bagaimana caranya? Caranya untuk diperban tayamum. Ini ribet, jarang orang-orang amalin. Padahal hukumnya begitu. Misalnya tangan saya ini saya perban, saya wudhu. Giliran tangan semua ini, giliran dia ini tayamumin dulu dia nih, pakai tayamum buat dia. Kotor dong, emang kotor. Boleh nggak tayamum dulu? Nggak boleh, dia harus urutan. Jadi kalau adanya di kaki umpamanya, giliran kaki yang kagak diperban pakai air, olesin air. Yang diperban tayamum dia. Makanya begitu. Bukan, iya emang penggantinya bukannya kaki ditayamumin. Kalau tayamum cuma buka doang tangan. Ini kenanya di kaki. Pengganti yang kagak kena air tuh tayamum. Begini tayamum, ya itu muka sama tangan. Bukan kaki ditayamumin, ya kagak ada. Pengganti anggota wudhu yang diperban. Paham nggak? Saya punya nih ada Tensoplas misalnya, so gak buka, boleh tayamumin buat dia. Tensoplasnya adanya di pipi. Giliran muka yang itu basahin air, giliran dia tayamumin, terusin lagi. Nah begitu. Sekarang saya tanya, apa yang orang sering pakai padahal kagak kena air? Cutek. Kenal cutek kan? Hah? Di kuku. Kuku nggak tahu wudhu kan? Lah iya, dia kan bagian tangan. Emang tangan bapak nggak ada kukunya? Ada kan? Kuku kaki kek, kuku tangan kek, dipakein cutek. Giliran dia mau wudhu, buangin semua. Wah, dikagak buangin pakai cutek tuh orang tanya ke sholat. Nah, dia kata pakai sholat, kagak sah, buat apaan sholat? Makanya sekarang pakai pacar bukan pacaran. Ya. Apanya tuh? Ya, ini lagi bisa terangin emang. Pacar bagus. Pacar nyerap di kuku, nyerap dia. Jadi kalau kita pakai boleh wudhu. Malah kalau bapak punya jenggot, sunnahnya dimerahin. Dimerahin, bukan kayak pang, bukan rambut, jenggot. Makanya orang-orang di muka jenggotnya pada merah-merah. Emang sunnahnya begitu. Nah, jadi jutek satu. Apalagi yang orang pakai kagak nyampe ke air. Apa? Iya, tato. La anal wasim wal mutawasim, kata Nabi. Allah mengutuk orang yang pakai tato dan orang yang tukang bikin tato. Ya.
itu enggak masuk sholat. Apalagi cat rambut pikok itu kalau mandi wajib pala mesti dibasahin gak semua? Basah sampai lepitan kulit bulu yang ada, bulu yang kita akuin yang kita kagak akuin basuh. Ada nggak bulu yang kita kagak akuin? Bulu kalong adanya di sini, bulu kalong ini kata. Ya, itu semua. Dia pakai pikok. Pikok pernah pakai atau tidak? Pernah. Bagaimana sih? Saya sih nggak pernah pakai. Ya kali itu nggak pernah. Dia mau ditanya nggak pernah. Bagaimana sih kalau pikok? Iya, yang saya tahu itu pakai kuas. Orang yang pakai ini disisirin, dikuasin lagi, sisir lagi hitam semua. Berarti rambut dibungkus sama pikok. Tidak sah wudunya, tidak sah mandi wajibnya. Wah berat. Tetapi ada penghitam rambut tidak melalui pikok kayak sabun. Dulu namanya top lady kayak sampo gitu kita pakai. Ntar hitam aja sendiri. Itu boleh. Ibaratnya kuku pacar. Ya. Mudanya kayak sampo. Cuma hitamnya cepet katanya. Dipakein pagi nanti sore udah merah. Kalau pikok lama. Nah, jadi ya kalau warna rambut pirang boleh, memang disunahkan warnanya pirang rambut. Ngecat rambut warnanya pirang boleh, cuma jangan pakai cat yang nutupin rambut. Pakai aja dah semacam kimia, semacam sampo. Kalau kita pakai, wah, rambut kita berubah. Karena nggak mahal, katanya saya nggak tahu itu. Apa sih hukum nyemir rambut? Makruh. Uban itu jangan dipapan. Siapa yang rambutnya banyak uban, nanti bersinar di hari kiamat, terang. Tapi yang suka cat, dia itu makruh, Tuhan kalau suka. Kalau mau cat sih boleh cat, jangan hitam, merah, pirang. Kalau hitam artinya apa? Dia mengembalikan kayak masa muda lagi. Kalau pirang namanya emang orang udah tua. Jadi orang tua cat aja pirang. Wah, ada pang nih di masjid. Bukan sunnahnya boleh. Biasa jangan dicat pakai itu apa ini? Iya, pewarna. Yang modelnya kayak sabun, kayak sampo. Kita pakai dulu. Jangan model kayak di pikok. Saya ulangi, yajibu bil wudu, wajib ketika berwudu izalatul ausah, menghilangkan kotoran-kotoran allati tamnam, yang mencegah usulal ma'i ilal a'da, sampainya air ke anggota wudu. A'da itu yang dimaksud anggota wudu. Apa dah? Ya kalau kayak kita sih kalau buat pikok-pikok jarang dah. Yang paling getah yang sering ya. Getah, cat, aspal nempel di kaki. Nah, itu yang kalau dibersihin. Ya. Tapi termasuk tadi yang saya bilang, jutek dan pikok. Illa in kana fi izalih syiddah, kecuali apabila di dalam menghilangkannya siddatu masyaqqah, sangat repot. Misalnya di sini nih misalnya, umisluha umpamanya al ausaqul lati tahtal adfar, kotoran yang ada di dalam kuku. Makanya jangan suka miara kuku sampai hitam kukunya.
itu mesti dibersihin. Kalau susah, ya udah, yang susah tinggal. Ya, kalau mau piara kuku boleh, cuma bersihin, jangan sampai ada kotoran di bawah. Daripada kita repot-repot ngebersihin, lebih bagus kuku dipotong, potong kuku aja. Kalau ini berarti untuk tato juga termasuk Tato. tato kan sebenarnya pada saat kita bikin itu rasa sakitnya cuma di badan. Dan pada saat dilakukannya juga merasa di badan juga rasa sakit. Termasuk penyesuaian itu gimana? Tato kalau makainya pada saat dia kagak tahu kalau pakai tato haram. Wah, saya kagak tahu tato haram. Sekarang saya udah tobat, bagaimana tato saya? Hilangin sebisa mungkin. Wah, udah kagak bisa, susah, ya udah tobat aja. Jadi termasuk seperti kotoran di bawah kuku. Oh dulu kan hilangin kotoran, keset kulitnya, oh jangan. Nggak usah. Dihilangin kalau masih bisa dihilangin. Ya. Kalau misalnya udah terlalu sulit, udah dimaafkan. Termasuk pertanyaan itu gitu. Iya. Kalau bisa dihilangin, hilangin. Tetapi dengerin dulu nih. Ya. Iya, tetapi kalau make tatonya juga tahu hukumnya. Kayak ini udah ngaji nih. Biarin nanti gue hilangin. Itu biar dihilangin kagak bakalan sah juga. Karena makainya dia tahu. Udah ngaji, udah denger, pakai tato kagak boleh. Dia mau pakai juga. Masih pakai juga. Iya. Wah, nanti gue hilangin. Lu hilangin dah. Enggak, Tuhan kagak maafin. Innamat taubatu liman yaf'al su'an bijahalah. Sesungguhnya tobat yang Allah terima yang melakukan suatu karena bodohnya. Bukan karena disengaja. Oh, biarin aja. Gue mau pakai juga. Nanti mau pakai gimana orang udah tahu. Jadi dibenarkan untuk dibiarkan walaupun susah hilangnya, karena pada saat makainya dia kagak tahu kalau pakai tato nggak boleh. Kalau dia tahu pakai tato boleh, dia pakai juga, oh nggak ada maaf. Dan juga saya dengar juga pernah ada yang pakai tato di sini. Nggak ada. Kalau pakai aja. Cuman tato yang bisa dihilangin. Ada tato gambar, digambar pakai warna gitu badannya. Tadi mau isap hilang, boleh tuh pakai. Iya, yang kagak boleh yang tato al-wasimah, tato wasimah itu ditusuk pakai jarum, sampai masuk ke dalam. Nih, ditusuk tuh gitu. Kalau ada yang ada gambar kalajengking, gambar bunga, cuman kembang cuma apa, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mandi juga masuk air itu, asal dia pakai warna yang gampang pudar, gampang itu. Jangan juga dipakai warna tapi cat, ya sama, nggak boleh. Atau dipakai spidol yang anti hilang, nggak boleh juga. Ini kalau dia mau gambarnya di sini, gambar kupu-kupu. Ada bosan hapus hilang, nggak apa-apa. Ya, jadi itu juga namanya tato. Tato yang dibolehin. Jelek orang badannya ditato kalau orang kita. Orang-orang itu nggak dianggap gayanya ada semua, ditatoin. Padahal apa sih indahnya? Badan yang enak polos, bersih. Nah, begitu. Jadi termasuk pertanyaan yang di pojok tadi, bagaimana kalau susah? Di sini bilang illa in kana fi izalatiha siddatu masaqah. Kecuali kalau menghilangkannya mengrepot banget dah, susah bener dah, ya udah. Semampunya kita. Tidak dituntut harus hilang, enggak. Misluha umpamanya al-ausahul lati tahtal adfar, yakni kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Kuku kakinya hitam, kukunya di bawahnya. Wah, itu menghalangi wudhu. Tangan. Nah, makanya kita Islam ini sangat bersih. Disuruh bersih.
kotor buangin, nggak nyampe wudu. Begitu. Wala yakfi mashul a'da'il maghsulah, dan tidak bisa, di sini dibilang tidak cukup mengusap anggota-anggota yang harus dibasuh, illa bal la budda min sailanil ma'i 'alaiha. Tidak boleh tidak mengalirkan air di atasnya. Misalnya apa? Ini kuku-kuku kita susah. Kita masukin air kagak masuk. Masukin air, jalanin air di atas. Enggak bisa diusap aja. Termasuk tato-tato yang susah hilangnya. Enggak bisa diusap aja. Guyurin biar basah. Kalau yang kagak ada tatonya usap aja jadi. Tangan kita kering. Di sini ada air bekas itu ambil aja, pindahin. Jadi. Tapi ini ada tato, pindahin enggak sah. Dia disiram pakai air. Sailanil ma'i. Wa idza taraka lum'atan saghiratan, apabila ditinggalin setitik yang kecil. Misalnya apa? Ada kebanceretan cat seujung poklot, titik, setitik yang kecil. Itu lum'ah, itu namanya titik. Kalau stempel cat di sini ya tahu Anda itu. Ya. Ini dikit banget, dikit. Apalagi kalau kena duri, kelihatan durinya, nggak dicabut, nggak sah wudu. Karena nutupin air nyampe. Jadi jangan dianggap siapa gedenya. Tato kan gede, cat kan gede. Setitik lum'ah itu titik yang hampir-hampir nggak kelihatan. Jadi min udwin, dari anggota wudu, walau sahwan, sekalipun dia lupa, lam yasihal wudu, kagak sah wudunya. Dia udah cuci semua yang nempel di cat, dia lupa di sini ada masih dikit. Dia sholat, wah masih ada, wudu lagi, sholat lagi. Jadi kan kelupaan. Di sini dibilang walau sahwan, walaupun kita lupa, kita udah cari apa gak ketemu, kita cari. Kan biasanya gitu. Kadang-kadang di sini yang suka kagak kelihatan. Ya, kita cari pada udah bayang. Wah masih ada belum bersih. Bagaimana? Wudu lagi dari mula, sholat lagi dari mula. Kan ribet. Kalau sembahyang udah selesai baru kelihatan. Ya, emang udah selesai. Kalau belum selesai mah jangan sholat dulu. Ya? Ini ceritanya udah selesai. Udah selesai. Kalau lagi mau sholat begini kelihatan tuh namanya di sholat. Ini udah rapi. Udah rapi, astagfirullahaladzim, gantung baju kakak. Kerja ada mulai. Nah, ada cat di sini. Wudhu lagi, sholat lagi, gitu. Bukan kalau belum wudhu udah kelihatan mah enak namanya. Ini udah rapi. Iya, sebab di sini apa? La yasihal wudu, tidak sah wudunya. Hatta yang silah, sehingga dia membasuhnya lagi dari mula. Wa yu'idu ghuslal a'da'i allati ba'daha, dan dia mengulangi membasuh anggota yang sesudahnya. Di sini diartikan ba'daha, sesudahnya. Artinya gini, kita wudu, udah rapi wudu, kelihatan adanya cat di tangan. Boleh kita mengulangi tangannya aja, nggak dari mula, boleh. Tapi habis tangan hampir rapi. Dari tangan, terus habis tangan apa? Pala, ya pala lagi. Pala, kaki lagi. Kan kaki nggak kena, ya kenanya di atas. Dia diulangi dari tempat kena sampai rapi. Oh kenanya di muka, ya dari mula namanya ngulangin. Kenanya di tangan, ya tangan doang. Kenanya di kaki kiri doang, yang lain kagak, kaki kiri aja yang dibasuh. Jadi dari mana tempat kenanya itu kotoran, maka
Dari situ dia ulangi sampai selesai. Kalau kenanya dibuka, ya buka kan pertama kali wudhu. Dia kena dari tangan kanan, ya dari tangan kanan dimulai ke tangan kiri. Kenanya tangan kiri, tangan kanan kagak usah, kiri aja terus sampai selesai. Jadi dari mana tempat adanya kotoran. Ini paham bener belum? Paham. Kalau kita lagi mau wudhu, maka anggota wudhu terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang tidak sampainya air ke kulit gara-gara kotoran itu. Dulu saya sering nimbain kenapa ikan betok tuh, betok kerik kayaknya. Sisiknya suka nempel. Kita udah sembahyang apa lihat, wah sisik, sisik mau lebar, mensaru. Ya. Kita menghabiskan matahari kena lumpur kan hitam. Ya sisik nggak ketahuan. Ya dulu sih masih kecil, kita kagak tahu. Ya. Kita kagak ulangin kan. Kan kita kagak tahu. Kita tahunya udah ngaji. Kayak bapak juga kemarin mungkin, kagak tahu nggak apa-apa. Ya, kata Allah illa makan salaf, kecuali barang yang saat terjadi kita belum tahu. Tapi dia ngaji, kalau dia kagak ngaji nggak dimaafkan sama sekali. Kan kagak tahu kan dia kagak ngaji. Dimaafkan kagak, dosa seterusnya. Dosanya 2 kali. Dosa kagak ngaji, dosa sisik yang ada di tangannya kagak dihilang. Tapi kalau kayak begini dimaafkan sebab masih ngaji. Untungnya orang ngaji di situ. Ya, jadi illa makan salaf, kecuali apa yang telah lewat, yang pada saat itu kita kagak tahu. Ya, jadi dibersihkan. Kalau sulit dibersihkan, maka bersihkan semampunya. Hal-hal yang sama dengan getah, dengan cat, apa tadi, kutek, pikok. Bagaimana kalau ada perbanan? Boleh kita perban atau pakai tensoplas, tapi enaknya wudhu dulu. Habis wudhu kita tempel dah tuh. Setiap wudhu tidak usah dibuka, cukup diusap di atasnya. Kalau udah buka, mau pakai wudhu lagi. Kalau kita kagak mau buka, maka gantinya dengan tayamum. Masih ada yang belum paham, mau tanya silakan. Ngaji biarin dikit begini, tetapi dipahami, saya lebih suka daripada banyak pahamnya kagak. Ya, kama salil himari yahmilu asfara. Kayak kuda bawa gerobak isinya kita mulu tebel-tebel banget. Tanya tuh kuda, masalah wudhu ngerti juga kagak. Jadi jangan kita ngaji banyak doang, kita teng-teng pergi, teng-teng pulang. Ditanya, wudhu kalau ada cat tangan ini, kuda tuh bukan orang. Yang bilang kuda Allah. Ya. Masalul ladzina humilut taurata wa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Orang neng-teng kitab ngerti kagak? Iya, persis kayak kuda narik gerobak, di atas gerobak kita mulu. Tanya tuh kuda. Nah, gue lanjang gue nggak tahu. Ya, padahal tanya nggak bohong. Makanya coba tanya lagi, kalau masih ada. Iya, silakan. Kalau lagi sholat, pas sholat anggaplah rakaat pertama kita lihat anggota kita waktu rukuk kita lihat kuku kaki kita ada. Kita tinggalin sholat langsung bunyi lagi atau kita selesaikan sholat? Kita lagi sholat, kemudian di tengah-tengah sholat nih, kita lihat anggota wudhu kita ada cat.
begitu ya, dibatalkan sholatnya. Kalau kita udah pakai kitab yang gede, nanti ada masalahnya yang kita walaupun tahu jangan pakai. Misalnya begini, kita lagi sholat kentut, bagaimana tuh? Yang batal apanya? Wudunya. Sholatnya batal apa kagak? Kagak batal. Kalau di dalam kitab kita bisa menjelaskan, kita diam aja mau pakai wudu, terusin aja itu sholat. Tapi kalau kayak kita yang masih pokok kagak bisa pakai itu begitu. Sebab ilmu kita belum nyampe. Jangan pakai yang dasar aja. Karena yang batal wudu otomatis batal sholat. Wudu dari mula, sholat dari mula. Memang di kitab-kitab tinggi ulama bisa aja dia hajatan, dia sholat, dia jamak. Kita belum nyampe ke situ, jangan. Oh lagi repot nih. Lalu ngapain apa? Aduh ya. Kemudian jangan. Tapi kalau udah tahu ilmunya, itu kan ulama tuh dikasih sembahyang, dong digabung aja mas. Belum ada kita. Tapi orang-orang awam kayak kita nggak berani lah. Itu mah ibaratnya dokter ahli, ya. Beda orang sambil meleng. Kita liatin aja salam sih. Jadi ada bidang-bidang. Jadi atau taraf kita bagusnya kita batalin sholat, kita wudu, kita sholat lagi. Termasuk kalau kita jadi imam, kentut, jangan teriak, waduh kentut gua, nggak usah gitu. Tekep hidung begini, madep ke sana. Makmum tahu, oh ini imam batal. Jangan kalau orang yang kagak ngaji, nah, imam tekep hidung mau ngapain? Itu karena kagak ngerti. Kalau tekep hidung, berarti kemudian yang di depan maju, walaupun sejengkal jadi imam. Jadi nanti masalah sholat banyak nih. Ada yang sholat kalau dicolek, bagaimana tuh? Orang sembahyang sok udah penuh, mau masuk nggak bisa, dia datang belakangan, dicolek. Orang yang dicolek supaya mundur. Cara mundurnya kayak apa? Jangan sampai batal. Nah begitu. Mau colek lihat dulu, tukang ngaji bukan nih. Wah ini tukang ngaji colek, ngerti dia. Bukan tukang ngaji colek ngepelin. Nih. Dikira meribut kali. Karena segala sesuatu pakai ilmu. Ada dicolek bentil. Karena padahal ada iya. Baik. Saya ulangi, ntar kalau saya artiin lagi kagak jelas, nanya lagi. Udah jelas sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib nih ingat. Ini artinya kagak boleh kagak. Bil wudu'i, ketika mau wudu, izalatal awsa'i, menghilangkan kotoran-kotoran, allati tamna'u usulal ma', kotoran yang mencegah sampainya air. Sekarang kotorannya kagak mencegah sampainya air, ada debu doang, kagak dicuci nggak apa-apa, kena air juga di minggir. Ya ini yang disuruh, yang mencegah sampainya air, ilal a'dha'i, ke anggota wudu. Bikin lagi wudu, di betis ada cat, biarin aja. Betis bukan anggota wudu kan? Bab kaki sampai kedua mata kaki. Adanya di bawah mata kaki, oh wajib dihilangin anggota wudu. Ada di paha tangan, jangan. Sebab batasnya siku. Adanya di lengan, oh bersihin. Sebab dia anggota. Illa kecuali inkana apabila fi izalatiha, di dalam menghilangkan kotoran itu, siddatu masyaqqatin, sangat merepotkan. Kalau sangat merepotkan, tinggal biarin,
Namanya apa? Ma'fu. Ma'fu. Dimaafkan. Najis ada yang ma'fu, ada yang ghairu ma'fu. Kita lagi sembahyang, nyamuk gigit. Rupanya kita nggak tahu, udah gendut banget tuh. Darahnya tak. Ma'fu. Dimaafkan. Dimaafkan. Kemudian kita lagi sembahyang, bisul mecah, meleleh, dimaafkan. Kita lagi sembahyang, luka kita berdarah melecet-lecet, batal. Jadi ada hadis yang najis yang ma'fu, ada yang najis ghairu ma'fu. Bak kita gede banget mau wudu, ada tai cecek kecil lah, ma'fu. Tai kebo ghairu ma'fu. Iya. Tai kebo gede banget. Kegedean. Kegedean. Ya. Misalnya di sini misluha al-awsaqul lati tahtal adfar. Kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Wala yakfi masul a'da'il magsulah, tidak cukup hanya sekedar mengusap anggota yang dicuci, anggota yang kena kotoran itu tadi, yang susah nggak diusap aja, atau tato diusap aja nggak bisa. Ya. Bal la budda min sailin. Tidak boleh tidak ngacirkan air, alirkan air, alirkan air. Alaiha, di atas kotoran yang susah hilang. Wa idza taraka lum'atan saghira, kalau dia meninggalkan titik yang kecil, walaupun cuma titik, min udwin, dari anggota wudu, walau sahwan, walaupun dia lupa, dia kagak tahu. Pas dia udah rapi sholat baru dilihat, tetap mesti diulangi. Di sini lam yasihal wudu, tidak sah wudunya hatta yang silaha, sehingga dia mencucinya kembali itu yang ada noda, ada kotoran. Wa yu'idu, dan dia mengulangi ghusl a'da, mencuci anggota allati ba'daha, yang sesudahnya. Sesudah kena itu apalagi ke bawahnya diulangi. Masih banyak Bapak masalah wudu, nanti kita ketemu lagi. Nah, masalahnya lain lagi. Ini kitab kecil kayak gini, ini pokok. Pakai kitab yang gede-gede. Misalnya apa? Kasih pakai saja. Yang dibahas ini juga. Cuma masalahnya berbeda-beda. Masalahnya berbeda-beda. Ya. Semua juga ngaji. Rukun Islam yang dibahas, rukun iman yang dibahas. Cuma masalahnya yang diperdalam. Pokoknya ya itu. Nah, kalau ini Bapak tahu ini aja udah cukup. Sebab ini yang pokoknya kita udah tahu. Nah, masalah di dalam sholat banyak yang akan kita jumpai nanti. Nah, bagaimana cara takbir yang benar, di sini diatur. Nah, nanti pada waktu takbir, sholat dimulai dari mana? Nah, nanti makanya kalau Bapak putus aja kagak datang, ibaratnya rantai, mata rantainya nggak nyambung, nanti nggak ketemu. Makanya kita ikutin aja dah pengajian. Kecuali lagi sakit, ya, atau urusan penting, ya nggak apa-apa, nggak ngaji, uzur syar'i, ya. Jangan ntar nggak datang, kesian nanti. Ngaji ini untungnya banyak banget. Duduk aja begini nih, pahalanya malaikat. Masya Allah. Kalau nggak tahu masalah ngaji, makanya kata Nabi, malam yafham za fal yas'ali wa illam yajid mu'alliman fal yarhali. Malam yafham da, siapa yang tidak tahu masalah ibadat, fal yas'ali, nanya sama guru. Wa illam yajid mu'alliman, di kampung itu kagak ada guru, fal yarhali, pergi kemana ke cari di mana guru itu berada. Malah kata Nabi, walau bis sin, sekalipun ke Tiongkok pergi. Jangan di kampung kita ada guru ngajinya yang enggak. Ya, ini sih saya anggap ya yang udah ada inilah orang-orang yang dapat taufik hidayah dari Allah. Amin. Ngaji itu dasarnya taufik dan hidayah. Yu'til hikmata may yasha wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsiran.
Allah memberikan siapa yang dikehendaki. Orang banyak sekampung segini nih yang dapat. Nggak dapat semua. Segini yang dapat. Siapa yang Allah telah berikan itu, dialah hamba Allah pilihan namanya. Makanya kita berdoa ngaji jalan terus, ya? Ngaji jalan terus. Ya, kalau besok malam Senin ya nggak apa-apa. Gantinya malam Rabu. Lalu nanti ya di sini sih zamannya kan kalau yang jauh banget kan, gitu ya. Ustaz mau nanya, itu kan di waktu tangan dari sini ke sini atau langsung baik ini kerang kalau langsung ke sini atau harusnya begini dulu baru itu ke sini. Dua-duanya benar. Yang penting airnya ngacir, ngalir. Sekarang ada itu dari atas kita nih sikut atau atas ke bawah. Dua-duanya benar. Yang penting airnya mengalir. Nanti akan sampai kita kepada bagaimana cara wudhu pakai aqua. Kita 1, 2, 3, 4, 5 pergi kemana-mana, air kagak ada aqua botol. Bagaimana cukup 5? Ada caranya. Kalau yang kagak tahu caranya, segelas juga nggak cukup sama dia. Tapi kalau tahu beli 5 cukup. Nah, jangan sekarang nanti. Kan ente nggak mau kemana-mana. Ngaji lagi. Iya, ngaji lagi. Makanya kalau bisa kita ngaji nanti ngaji praktek sekalian di mana-mana begitu. Bagaimana? Nabung. Piknik kita kemana? Apa ke puncak? Apa kemana? Saya mau ajarin bagaimana cara jamak takdim, jamak takhir, qasar dan jamak. Di sini kita pelajarin doang. Kalau kita udah pergi, makanya orang kalau piknik banyak yang mau ngajak saya, tapi saya nggak mau, udah tua. Ya. Pergi suruh ngebimbing. Tapi saya lihat belum pada berani ngebimbing. Ya. Kalau saya misalnya ikut piknik, ini udah masuk tuh zuhur. Nah, saya kasih tahu, ini kita udah masuk tuh zuhur. Kita bisa takdim, bisa takhir. Bagaimana? Ntar kita cari dulu musola atau masjid di pinggir jalan. Kadang-kadang macet, udah kagak ketemu. Kira-kira udah 2:30, belum ketemu masjid musola tasar. Nah, kita jamak takhir. Jamak takhir syaratnya apa? Niat dari awal. Kalau kagak niat dari awal, kagak jadi jamak takhir. Nah, itu saya terangkan, saya praktekkan. Nah, makanya ini sekali-sekali kayak gitu di pengajian saya suruh tuh nabung, ya nabung. Di sini kalau kagak boleh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman supaya apa, kita pergi bersama, kita makan bersama, kita sholat bersama, nah, ada kenangannya. Sebab kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Akan dibangkit orang sama kelompoknya. Ini kelompok pengajian, di sana dibangkit kayak gini. Ada kelompok gaplek di gaplek. Di neraka ada ruangan gaplek dibikin. Tuh teman-teman. Pemabuk. Nah, makanya coba kita supaya terus-terusan bersatu maupun di dunia sampai ke akhirat. Amin. Mas ada lagi yang nanya cukup? Oh iya. Silakan. Kita lagi makan kita. Iya. Selesai makan, azan. Kita wudhu kan banyak kotoran. Sudah berkumur wudhu itu sama. Ini pertanyaan, jadi kita lagi makan. Iya. Terus azan. Azan selesai. Ya. Enggak, itu udah makan, maksudnya pertanyaannya makan terusin apa berhenti apa ngapa? Makan selesai makannya selesai. Makan dah rapi. Nah. Sekarang mau wudhu. Wudhu. Kan belum cuci mulut nih kita. Mereka banyak kotor pas makan apa. Setelah langsung wudhu aja selesai. Ya jangan, ntar kita Apa harus kayak gigi dulu kita? pas, enggak usah. Wudhunya sah. Cuma takut kagak sahnya waktu sholat. Sebab ada makanan, nah itu yang repot. Jadi bagusnya ke kumur aja, ke kumur, kita wudhu, kita sholatnya juga enak udah. Nggak usah aku sikat gigi, waduh. Ntar itu makan lagi ku dongkal sikat gigi lagi, waduh. Nggak usah lah, ke kumur aja. Jadi cukup. Maaf ya, ada masalah rambut tadi Pak. Gimana? Masalah rambut tadi. Disunahkan kan harus yang pirang. Saya sendiri mohon maaf ya, nggak suka warna pirang, punya warna itu Pak.
Nah, sekarang kan lebih praktis, ada apa nih, sampo Garnier gitu ya. Sampo tapi sekarang boleh nggak? Nah itu yang boleh. Nggak apa-apa berarti maksudnya. Nggak Sah apa-apa. gitu kita lucu gitu. Iya sah. Sah. Bedanya pacar sama kutek. Kalau kutek itu pikok. Pacar kalau kutek kan dicat. Kalau pacar kan nyerap sendiri. Nah itu dia tuh yang tadi bilang toplet ini ada yang tidak bilang namanya apa? Garnier. Ya pokoknya namanya begitu dah. Ya? Iya. Sah. Dia modelnya kayak sampo kan? Iya betul. Iya. Sampo. Nah kemudian pas kita itu warnanya pirang. Oh hitam. Ya. Kalau cat hitam juga makruh. Yang sunnahnya pirang. Sebab apa? Kalau hitam sepertinya kagak nerima dikasih tua. Dan balik muda. Makanya uban itu kalau bapak cabut itu makruh. Apalagi dicat makruh. Biar dia memang tandanya orang tua. Nih. Oh, mau dicabut nggak mau. Bukan kagak boleh ditangkap polisi, bukan. Makruh. Makruh. Nggak pernah dapat umpan, nggak kasih bangkol. Iya. Biasanya aki-aki suruh cucunya nih Uwan satu cepet. Ya. Kata Allah wasta'ala ra'syu syaiba. Wasta'ala menyala. Ar-ra'syu kepala, syaiba ubahan. Itu tandanya orang tua. Ya. Nah, nanti ubannya itu akan menjadi sinar pada hari kiamat. Kalau mau cat jangan hitam. Kayaknya genit orang kalau yang udah tua dicat hitam itu tandanya masih oga tua, kepengen muda. Yang nerima. Kalau cat pirang itu disunahkan. Tandanya emang udah tua, boleh cat tapi pirang. Tetap tua. Loh sekarang gaya loh orang pang aja catnya pirang. Itu disunahkan. Nah inilah enaknya ngaji kalau saya kagak digiliran lagi. Udah isa. Saya cuek aja. Coba kalau udah, wah orang nanya saya komat aja. Iya. Cukup? Ya, mari kita baca Fatihah biar ilmu bermanfaat, ilmu bisa kita amal, ilmu barokah. Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, mudahkan urusan kita, ampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dimatikan kita entah kapan terserah Allah. Yang penting mati husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan langsung komat.